Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sangat diberkati Tuhan. Amin. Tema yang akan saya sampaikan, menjaga jalan berkat. Menjaga jalan berkat. Siapa di antara saudara yang tidak mau diberkati? Saudara mau diberkati semua? Sebab itu tema ini mengatakan menjaga jalan berkat. Kita akan membaca dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Pengkhotbah 5 ayat 1. Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup itu menuju ke rumah Allah. Itu yang benar. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Dijaga perjalanan hidup kita, dijaga. Rumah Allah yang mana ini? Manusia di dunia ini hanya seperti uang. Manusia di dunia ini hanya mampir ngombe, singgah untuk minum. Perjalanan hidup umat manusia itu kelak akan
akan kembali ke akhirat, ke alam langgeng. Di sana kekal, tidak ada batasnya. Yang dari alam kelanggengan itu namanya jiwa dan roh, itu akan kembali ke sana. Tubuh yang dibuat dari debu tanah liat akan kembali kepada debu. Tetapi jiwa dan roh manusia itu akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sebelum roh itu turun, itu bersih. Tapi setelah hidup di dalam tubuh daging, itu banyak pelanggaran, banyak kesalahan. Sebab itu firman mengatakan, jagalah langkahmu, jalanmu untuk menuju rumah Allah itu. Kita akan masuk di dalam pengajaran ini. Kalau di dalam pola tabernakel berjalan menuju titik akhir, yaitu ruang Maha Kudus, melalui pintu gerbang, melalui halaman. Di halaman ada mezbah kurban bakaran, melalui bejana pembasuhan, melalui pintu kemah. Di situ di ruang suci ditemukan dengan 3 benda. Benda yang pertama yang ditaruh di sana, meja roti sajian. Datang untuk menghampiri Allah, untuk mendengar suara Tuhan. Di meja roti sajian, pengajaran firman di ruang suci itu. Kalau diajar oleh kebenaran firman, di sana ada pelita emas untuk menyinari, menuntun. Kalau di situ diajar firman, dituntun oleh Roh Kudus, oleh firman, di sana ada mezbah dupa. Mezbah dupa itu untuk umat itu belajar menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di situ tirai bait suci terbelah dari atas sampai bawah. Itu saya imani. Di saat tirai bait suci dari atas sampai bawah robek, seiring kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota, tingkat langit terbuka, pintu-pintu berkat terbuka bagi orang yang percaya korban Kristus. Setelah tirai terbuka, di sana tabut perjanjian Allah kelihatan. Di atas tabut perjanjian, di situ sinar kemuliaan Allah turun. Di dalam tabut perjanjian itu berisi tongkat Harun yang bertunas, kayu kering, bisa bertunas. Kapan itu terjadi? Di saat tongkat Harun dan tongkat-tongkatnya para penatua Israel itu ditaruh di depan tabut semalam suntuk. Itu membuktikan siapa tongkatnya, siapa yang mengalami perubahan, itu yang akan dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk melayani di bait Allah. Ternyata semalam suntuk di sana ditaruh di depan tabut itu
Yang mengalami perubahan itu tongkatnya Harun Bani Lewi. Itu artinya, saudara, kalau mengalami beban hidup, keruwetan hidup, problem hidup, kalau mau duduk di hadapan Tuhan semalam-malaman, di situ Tuhan itu akan memberikan tanda ajaib. Sekalipun situasi tidak mendukung, Allah sanggup mengadakan tanda ajaib atau mujizat. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam tabut itu juga ada 2 loh batu yang berisi 10 hukum Torah. Di sana juga ada buli-buli mana yang berisi mana surgawi. Itu mengingatkan umat pilihan Tuhan di padang gurun, padang yang kering. Mereka tidak menanam gandum, tidak menanam padi, tetapi setiap pagi Tuhan menurunkan mana surgawi di sekitar perkemahan mereka. Jika mereka itu bangun pagi-pagi benar. Kalau matahari sudah terbit, itu matahari mana itu sudah menguap. Artinya di tengah-tengah kekeringan, Allah itu sanggup memelihara bangsa Israel. Selama 40 tahun mana surgawi itu turun untuk mereka makan. Kalau senja, Tuhan itu mendatangkan daging burung puyuh. Itu pemeliharaan Tuhan, saudara. Jadi di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kesulitan bangsa pilihan Allah itu selalu ada solusi, selalu ada jalan pertolongan, selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah saudara, sekarang ruang maha suci itu nanti untuk penggenapan kitab Wahyu, kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa akan terbentuk sekalipun di tengah-tengah kesulitan dunia. Kuasa Allah akan dinyatakan, mujizat demi mujizat menyertai alat-alatnya yang dipilih, yang disertai dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Amin saudara. Ini perjalanan hidup, mau tidak mau harus kita hadapi. Sebab itu kita akan membaca Yosua pasal 1 dari ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-9. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudara, kalau kita ini membaca dari ayat 1, Yosua itu mendapatkan tugas dari Allah yang Maha Besar untuk melanjutkan tugas kepemimpinan
memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Setelah Musa mati, hamba Allah itu, Yosua yang diangkat Tuhan. Yosua hatinya agak ragu, tetapi Tuhan berbicara, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi untuk melanjutkan perjalanan hidup ini, kuatkan hati, teguhkan hati, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ini kita perhatikan contoh sekarang. 1 Samuel, ya, 2 Samuel maksudnya, 2 Samuel pasal 11 dan 2 Samuel pasal 12. Di sana dituliskan mengenai yang namanya Daud dengan Batseba. Batseba itu istri Uria. Uria itu seorang pahlawan, prajurit perang. Waktu itu raja belum menyerang dari Bani Amon. Uria ini juga dia disuruh perang. Tapi ketika Daud itu tidak berangkat perang, dia jalan-jalan di atas rumah. Dia melihat istri Uria, namanya Batseba. Daud jatuh cinta. Daud jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu dosa enggak? Ya? Orang jatuh cinta itu enggak dosa. Asal antara bujang dengan perawan, gadis dengan seorang cowok. Tapi sebelum hatinya dilepas, nah ini orang jatuh cinta kan? Harus dipikir, dicermati dulu. Untuk mencermati gadis yang dijatuh cinta atau seorang cowok yang dilirik, disukai, kan begitu. Dari sikapnya, tutur katanya, bagaimana ketika menghadapi masalah, apakah orang itu mudah emosi atau seorang yang bijaksana? Bagaimana kalau bisa diuji mengenai hatinya itu suka memberi atau seorang yang pelit, kikir? Biasanya seorang cowok itu menguji sejauh itu. Tetapi kalau di dalam Amsal Sulaiman katakan, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Jadi kalau seorang cowok mencari gadis, carilah pertama yang takut akan Tuhan. Yang kedua, memiliki tanggung jawab. Yang ketiga, memiliki kasih. Wah, itu lengkap, saudara. Jadi hati-hati dalam hal itu. Nah, ini jatuh cinta Daud itu. Yang dijatuh cinta sudah berkeluarga. Ini dosa berat. Dosa. Bahkan menyuruh Uria itu jatuh dalam pertempuran dengan rekayasanya Daud. Nah, setelah itu Daud itu mendapatkan teguran dari Tuhan lewat Nabi Natan. Kita akan baca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13, 14 dan selanjutnya. Ini pelajaran bagaimana seorang raja ini bisa diperingatkan.
2 Samuel pasal 12 ayat 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Natan. Natan ini nabi kecil. Daud itu memiliki kelebihan seperti saudara. Daud itu hatinya lembut, memiliki kelembutan hati. Ini Daud. Ketika ditegur, diingatkan kesalahannya oleh Nabi Natan, menyadari, tidak langsung marah, tidak. Tapi Daud diam. Terus apa yang dikatakan? Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini berarti dia itu melanggar firman, menyimpang dari kebenaran. Nah, kalau Daud di saat diingatkan itu, dia tidak secepatnya kembali kepada Tuhan. Kira-kira ada tidak puji-pujian yang katakan, Kristus anak Daud? Ada enggak? No, tidak ada, saudara. Tidak ada sejarah Kristus bisa turun ke bumi ini melalui terah keturunan Daud, tidak ada. Sebab itu, saudara, kita akan perhatikan langkah berikutnya. Setelah Daud itu sadar, apa yang dia lakukan? Ayat 15-16. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Terus, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau, juga tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Terima kasih, sampai di situ. Nah, saudara, ini sikapnya Daud ketika dia nyimpang dari firman, diingatkan oleh Nabi Natan, nabi kecil, saudara. Kalau Daud ini mau bersikap angkara murka, bilang sama penjaga, tangkap orang ini, nabi ini, jebloskan, bunuh sekalian. Bisa nggak dia berbuat itu?
sangat bisa. Tetapi Daud ini memiliki keintiman dengan Tuhan. Ketika diingatkan, dia itu menyadari kembali kepada Tuhan. Setelah kembali, ada tindakannya, menyesali lewat doa, lewat berpuasa, sampai 7 hari dia puasa. Itu Daud, saudara. Raja Daud melakukan hal ini. Mengapa Raja Daud menjalankan ini? Menjaga jalan berkat. Jadi kalau di antara kita, di tengah-tengah keluarga, di antara sesama, kalau ada yang mengingatkan kesalahan, diingatkan, sadar, berbilang terima kasih ibu, terima kasih bapak, terima kasih mas, terima kasih kakak, aku diingatkan. Setelah itu disesali di hadapan Tuhan. Raja Daud, dia diingatkan tidak marah, menyadari, dan aku telah berdosa kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Dia tidur di mana? Dia di saat puasa di lantai, dia tidur di lantai. Tidak diceritakan di situ pakai alas apa, tidak diceritakan. Tidak mau makan, tidak mau minum, dia menangis. Mohon belas kasihan Tuhan. Ini sikap yang perlu dicontoh, menyadari kesalahannya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ini biar melekat di hati saudara. Di saat berdosa itu supaya secepatnya mengakui di hadapan Tuhan, sehingga jalan berkat itu selalu bersih. Oke, silakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mengaku Allah itu setia dan adil. Kalau manusia, saudara sudah minta ampun kepada sesama, masih dibicarakan sana sini, itu kalau manusia. Tetapi kalau Allah mengampuni, sekali mengampuni sudah dihapus. Sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasubah, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Ini artinya, kalau orang itu diampuni dosanya, dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 itu, kalau diampuni dosanya itu mengalami damai sejahtera dengan Tuhan. Ada perlindungan dari Tuhan. Akan ada perlindungan. Ya. Selanjutnya Mazmur pasal 37 ayat 8 sampai 11. Ke sana. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang pertama, kalau Daud tadi sudah menyadari semuanya itu, sekarang bagi kita yang masih hidup ini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi kalau diingatkan jangan marah, berhenti marah, supaya jalan berkat selalu bersih. Di tahun 2025 ini keadaan semakin sukar, tetapi bagi orang yang percaya, pintu-pintu berkat akan semakin terbuka. Haleluya. Amin. Akan semakin terbuka, akan semakin didatangkan oleh Tuhan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. 11.
Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ini saudara, ini firman. Kalau Daud itu tidak memiliki kerendahan hati, tidak mungkin menyadari kesalahannya. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, mewarisi keluarga, dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesejahteraan saudara akan semakin berlimpah-limpah. Amin. Amin. Kita ke sana. Di dalam pasal 37 ini ayat 23 sampai ayat 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Nah, saudara percaya Tuhan menetapkan langkah-langkahmu? Langkah-langkah orang yang benar. Benarnya dari mana? Orang berdosa, percaya pada korban Kristus, dosanya dihapus. Itu jadi orang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tuhan mengingatkan, langsung sadar. Jatuh, tapi diingatkan, sadar, terus bangkit. Setelah sadar, bangkit, datang ke rumah Tuhan. Yang dilakukan Daud, sujud menyembah kepada Tuhan. Dipulihkan, jalannya itu dipulihkan. Datang ke rumah Tuhan yang dilakukan Daud. Sebab Tuhan menopang tangannya ditopang oleh Tuhan. Berarti pulih Daud, keadaan Daud pulih. Terus, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, jadi ini Daud pengalaman. Dulu itu saya muda, memperhatikan kebenaran firman, memperhatikan orang benar, memperhatikan orang jahat. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan itu selalu memperhatikan umatnya yang hidupnya selalu hidup di jalur kebenaran. Anak cucunya selalu dipelihara Tuhan. Amin. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 4. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Terima kasih. Jadi ayat 1 mengajak supaya orang benar itu fokus kepada Tuhan, takutnya pada Tuhan. Jadi tidak usah takut dengan berita-berita, baik melalui tayangan YouTube, melalui berita di televisi, surat kabar dan sebagainya. Fokuslah kepada Tuhan yang maha besar, yang maha sempurna, yang maha menolong, yang maha memperhatikan. Fokus kepada Dia. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi kesukaannya selalu perintah Tuhan. Untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan itu sangat disukai. Itu anak cucunya akan perkasa di bumi,
Jadi anak cucunya mendapatkan berkat. Perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu menjalankan ini. Kebenaran dijalankan, apa yang dikerjakan itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Ini ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, itu pemeliharaan Tuhan. Di dalam tahun 2025 ini, pemeliharaan Tuhan itu semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa dimanapun saudara berada. Kemarin ada WA dari teman kita yang mengikuti pengajaran ini, mengatakan, terima kasih Bapak, saya sangat diberkati dengan pemberitaan firman. Yang memberkati firman, kalau mengikuti kebenaran firman ini, apapun yang terjadi, Allah Maha memelihara, Allah Maha menolong. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Jadi kalau ada masalah, ada problem hidup, ayo dibawa di hadapan Tuhan. Di depan tabur perjanjian itu ada misbah dupa, sembah Dia, agungkan Dia. Kekuatannya tadi di atas kurban Kristus. Masuk hadirat Tuhan, masuk menyembah Dia, menyampaikan permasalahan itu. Semalam suntuk tongkat Harun yang kering bertunas, berbuah dalam nama Yesus Kristus. Di tengah-tengah kesulitan, saudara akan banyak mengalami mujizat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan mau memelihara, memberkati kita. Kita akan nyanyikan pujian. Aku percaya Tuhan kurasnya, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan kasih, Kau turun tangan aku percaya, aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku kasih, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
darahmu terpecik untuk tubuh, jiwa, dan rohku. Darahmu terpecik untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa yang percaya pengorbanan di Golgota, keselamatan yang kekal masuk surga Tuhan berikan. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dariku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus terlimpahkan dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Amin.